Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pencemaran air di embung serut. Kelompok kami beranggotakan Khairi Dafa dengan NIM akhir 02 sebagai PJ Survei Perencanaan, Nur Latifah dengan NIM akhir 18 sebagai Ketua, Husni Mubarak dengan NIM akhir 37 sebagai PJ Perlengkapan dan Survei Praktik, dan saya sendiri Aji Baihaki dengan NIM akhir 42 sebagai PJ Sekretaris dan Humas. Embung serut berfungsi sebagai tampungan air untuk irigasi. Namun, kondisi perairannya kini menunjukkan adanya indikasi pencemaran eutrofikasi yang ditandai dengan tumbuhnya eceng gondok secara melimpah di permukaan air. Pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan dapat menurunkan kualitas air. Observasi ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi sumber pencemaran di embung serut. 2. Mengetahui kualitas air pada embung serut. 3. Memberikan solusi terhadap pencemaran air di embung serut. Embung Serut berlokasi di Jalan Cokrowijayan, area sawah, Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan indikasi pencemaran yaitu eutrofikasi badan air ditandai dengan tumbuhnya eceng gondok di permukaan. Saat melakukan survei di embung serut, ada beberapa alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah alat dokumentasi yang berupa HP untuk foto dan video, alat tulis, dan formulir observasi lapangan untuk pencatatan. Yang kedua yaitu adalah alat pengambilan sampel yang berupa botol air mineral untuk menampung sampel, label nama, termometer untuk mengukur suhu, tali dan ember untuk mengambil sampel. Yang ketiga adalah alat pelindung diri yang berupa masker dan sarung tangan. Untuk selanjutnya adalah metodologi pengambilan sampel. Metodologi pengambilan sampel ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, penentuan titik sampling, yaitu di titik masuk iona eutrofikasi dan titik pengambilan untuk melihat perbedaan kondisi air. Kedua yaitu prosedur pengambilan sampel, dilakukan dengan mengambil air pada kedalaman 20-30 cm menggunakan botol steril, diberi label, dan disimpan di tempat yang teduh. Yang ketiga yaitu observasi kualitatif, yaitu mencatat kondisi perairan seperti warna air, keberadaan alga, serta wawancara dengan warga untuk mengetahui perubahan kondisi embung. Berikut adalah hasil observasi pada embung serut. Observasi dilakukan pada hari Rabu 15 November 2025 sekitar jam 3 sampai 5 sore. Dan kondisi cuaca saat survei adalah setelah hujan yang memiliki kelembapan sekitar 68% dengan barometer sekitar 1005 mbar dan kecepatan angin sekitar 14 km per jam. Untuk kondisi badan air pada embung serut dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu lebih dari 70% badan air telah ditumbuhi oleh tanaman air dan banyak sampah yang tersangkut. Sumber pencemarnya berasal dari komplek warga, peternak kambing, kolam budidaya ikan, limbah bengkel, dan pasar. Untuk pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Titik sampel pertama diambil dari titik masuknya air pada embung serut. Sampel yang kedua diambil dari titik zona eutrofikasi. Dan yang ketiga adalah titik pembanding. Untuk titik sampel pertama yang kami ambil pada Rabu 15 Oktober 2025 pukul 15.40 memiliki suhu sekitar 28,2 derajat Celcius dengan visual bening, banyak sedimen, dan bau yang tidak sedap. Sementara itu, pada titik sampel kedua yang kami ambil sebelumnya, yaitu pada pukul 15, memiliki suhu sekitar 27,8 derajat Celcius dengan visual bening, agak kekuningan, dan tidak berbau. Sementara itu, untuk yang terakhir yaitu titik sampel 3 yang kami ambil pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, memiliki suhu yang relatif rendah yaitu sekitar 20,8 derajat Celcius dengan visual bening dan tidak berbau. Pada tabel ini ditampilkan parameter fisika air meliputi EC,
TDS, pH, dan suhu. Nilai EC di titik 1 dan 3 melebihi baku mutu, menunjukkan kandungan ion terlarut yang tinggi. TDS di semua titik masih di bawah ambang batas, artinya kondisi zat terlarut masih aman. Nilai pH berada di bawah standar, sehingga air cenderung agak asam. Sedangkan suhu masih mendekati baku mutu, meskipun titik 3 sedikit lebih rendah. Bisa dilihat pada desain embung serut memiliki lebar sekitar 25 meter. Sedangkan di embung Langensari yang tidak mengalami eutrofifikasi memiliki lebar 50 meter. Perbedaan antara embung serut dan Langensari berpengaruh terhadap potensi pencemaran air. Embung serut yang berfungsi untuk irigasi dan tidak memiliki saluran alternatif cenderung lebih mudah mengalami penumpukan nutrien dan limbah karena aliran airnya tidak mengalir keluar dengan lancar. Sementara itu, embung Langensari berfungsi sebagai penahan banjir dan memiliki saluran alternatif yaitu kali belik, menyebabkan sirkulasi airnya lebih baik dan resiko pencemarannya lebih kecil. Kami mewawancarai dua narasumber yang berbeda. Narasumber pertama yaitu Bapak Supomo selaku warga sekitar. Beliau berpendapat bahwa air embung berasal dari gabungan beberapa aliran sungai termasuk yang menerima buangan limbah rumah tangga dan air bengkel, sehingga menyebabkan pencemaran pada badan air. Beliau juga menambahkan bahwa embung semula direncanakan menjadi objek wisata, namun kondisinya saat ini belum mendukung untuk dimanfaatkan sesuai rencana awal. Sedangkan menurut narasumber kedua yaitu Bapak Tugianto selaku Wakil Kepala Komunitas Pengelola Embung, embung dibangun sekitar tahun 2018 hingga 2019 dan hingga kini pengelolaannya masih berada di bawah dinas terkait. Beliau menyampaikan bahwa setiap tahun dilakukan pemeliharaan meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tanaman enceng gondok selalu muncul setiap musim hujan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, menurut beliau terdapat kesalahan dalam perencanaan awal, karena sungai yang seharusnya tetap hidup justru tertutup oleh embung, sehingga saat musim hujan seluruh air masuk ke embung. Sebagai upaya mengurangi dampak pencemaran di embung serut, kelompok 7 memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, membuat tampungan air buangan limbah ternak agar limbah tidak langsung mengalir ke badan embung dan menyebabkan penurunan kualitas air. Kedua, apabila pembuatan tampungan tidak memungkinkan, dapat dilakukan pengontrolan terhadap air buangan ternak atau yang disebut critical source area. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan aliran limbah sebelum masuk ke perairan. Selanjutnya, melakukan renovasi pada embung serut juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki fungsi embung, baik dari segi kapasitas tampung maupun pengaturan aliran airnya. Dan yang terakhir, menambahkan saluran alternatif seperti pada embung Langensari. Saluran ini berfungsi untuk mengarahkan air limbah agar tidak masuk langsung ke badan embung. Melalui keempat saran tersebut, kelompok 7 berharap embung serut dapat berfungsi optimal baik sebagai sumber air irigasi maupun sebagai penunjang keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa embung serut mengalami indikasi eutrofikasi yang ditandai dengan pertumbuhan enceng gondok secara melimpah di permukaan air. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas air dan fungsi embung sebagai tampungan irigasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan dan pengendalian pertumbuhan enceng gondok untuk menjaga kualitas dan fungsi embung sebagaimana mestinya. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi yang telah kami lakukan, mulai dari pengambilan sampel, kondisi hulu, kondisi sumber pencemar, wawancara dengan narasumber, dan juga kondisi embung serut. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai pencemaran air di embung serut oleh kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.